3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas topik dampak perubahan iklim terhadap hubungan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Siti Cahyani dengan NIM 007. Saya Nurul Alhamdulillah dengan NIM 031. Saya Nagita Lisa Pratamanisi dengan NIM 033. Saya Wildan Mardika dengan NIM 020. Sebelumnya kami akan membahas tentang perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga sudah menjadi isu global mempengaruhi politik, ekonomi, keamanan, dan kerjasama antar negara. Dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim semakin nyata. Kita bisa melihat cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, banjir, kekeringan, hingga gangguan pada ketahanan pangan. Karena masalah ini tidak mengenal batas negara, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama internasional. Disinilah hubungan internasional menjadi sangat penting. Negara-negara di dunia harus saling bernegosiasi, bekerja sama, dan membuat kebijakan bersama untuk menghadapi krisis iklim. Salah satu forum penting dalam kerjasama ini adalah COP atau Conference of the Parties, yaitu konferensi iklim internasional yang membahas langkah-langkah penanganan perubahan iklim secara global. Ya, selanjutnya ada COP, menjadi ruang bagi negara-negara untuk membahas pengurangan emisi gas rumah kaca, pendanaan iklim, adaptasi, serta bangunan negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam forum ini, negara maju dan negara berkembang sering memiliki pandangan yang berbeda, terutama soal tanggung jawab dan pembagian beban dalam penanganan krisis iklim. Selanjutnya, perubahan iklim juga mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Banyak negara yang kini memasukkan isu iklim ke dalam agenda diplomat mereka. Artinya, hubungan antar negara tidak hanya membahas perdagangan, keamanan, atau politik, tapi juga bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Selain itu, perubahan iklim dapat memunculkan ketegangan baru dalam hubungan internasional. Misalnya, negara yang terdampak bencana iklim membutuhkan bantuan internasional, sementara negara lain mungkin lebih fokus pada kepentingan nasionalnya sendiri. Hal ini sering membuat proses negosiasi menjadi tidak mudah. Walaupun begitu, kerjasama internasional tetap menjadi kunci utama. Melalui kerjasama negara-negara dapat berbagi teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas adaptasi, dan menyusun kebijakan yang lebih adil. Dengan begitu, penanganan perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ya, selanjutnya, menurut kami, tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim adalah membangun komitmen global yang benar-benar dijalankan. Banyak negara sudah menandatangani perjanjian atau menghadiri konferensi, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Karena itu diperlukan kerjasama yang lebih kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Dan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki pengaruh besar terhadap hubungan internasional. Isu ini mendorong negara-negara untuk lebih aktif sama dalam forum global seperti COP, sekaligus memunculkan tantangan diplomatik yang kompleks dan kerjasama internasional sangat dibutuhkan agar negara-negara dapat saling membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Tanpa kolaborasi, krisis iklim akan semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, perubahan iklim harus dipandang sebagai isu bersama yang memerlukan perhatian serius dari seluruh dunia. Demikian pembahasan dari video kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.